pulang sekarang, Lin, katanya gitu, kata si mamangnya itu. Iya, Mang. Udah sebulan, nanti muter-muter lagi, siapa tahu kesini lagi, kata saya gitu kan. Iya, Mang, mau nanya itu di kosan itu tadinya apa sih gitu kan. Emang kenapa? Ya enggak, nanya aja. Kayaknya gede banget, kayak bukan kosan pada umumnya gitu kan. Terus kata si mamangnya, dulu itu setahu saya kalau nggak salah katanya, itu bekas pas tidur mungkin baru ngeliat berapa menit, jadi itu si suara sapu lidi srek nggak lama ada kayak orang merangkak gitu Kak. Dari pintu nembus, tapi ini hitam, jadi dia ngerangkak ngambil tangan si Cece ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia ngekos di daerah Pasar Lama, Tangerang. Jadi di sana dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor. Langsung aja di sebelah gue udah ada Kak Linda. Halo Kak. Hai, Kak Gilang. Akhirnya datang juga nih orang Cikarang. Cikarang, suka indah. Suka indah apa suka tani? Suka tani ke sana. Oh, banyak sukanya nih ya. Suka-suka lah. Suka-suka lah ya. Iya. Oke, thank you Kak udah datang ke sini buat nyeritain ini. Iya. Ini waktu itu ngekos di Tangerang. Tangerang Pasar Lama. Iya, kenapa bisa ngekos di sana itu? Di sana kebetulan waktu kerja di importir obat Cina. Obat Cina. Oke. Nah, jadi saya di sana jadi SPG kan. Oke. Jadi awal mula sih kerja mobile aja gitu di Jakarta, cuman beda-beda. Karena penjualannya semakin bagus kan saya, jadi ditugasin ke luar kota nih, ke Bandung, ke Makassar, kemana. Nah, cuman ada pengalaman yang ininya di Tangerang Pasar Lama ini. Oh, berarti pindah pas lagi di Tangerang nih. Oke, pas lagi Tangerang ngekos baru nih kena nih di sini. Kena tuh. Ini kosannya katanya angker banget nih. Awal mulanya sih ngelihat nggak angker. Kan kamar banyak nih di kosan. Oke. Pertama saya di paling pojok di dapat tempat kamar itu. Terus karena ada penampakan kan nggak betah tuh. Jadi saya inisiatif mau pindah kamar ke depan. Ke depan dapat ceritanya, alhamdulillah dapat. Cuman nggak jauh beda sih. Digangguin juga? Lebih ekstrim mungkin. Oke, berarti bukan kamarnya, ternyata ya memang kosannya nih. Kosannya. Yang angker kos-kosannya. Ya, mau pindah-pindah kamar berapa kali pun tetap aja kalau emang kosannya angker. Ya mungkin ditahan dulu nih Kak ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Kak Linda, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat sahabat lonceng di rumah, gue mau minta bantuannya nih. Sekali lagi gue mau minta bantuannya buat report akun palsu Facebook Lonceng Misteri ya. Jadi di Facebook itu bukan punya kita, itu orang lain nyolong konten kita. Minta tolong di report biar akun itu hilang. Ya udah Kak Linda. Oke. Ini langsung kita mulai aja kayak ceritanya. Iya, siap. Oke Kak Linda, itu gimana Kak ceritanya Kak? Jadi waktu itu kan saya pernah kerja di salah satu importir obat Cina nih, jadi SPG. Oke. Nah jadi awal mulanya saya di situ 2009. Cuman karena penjualan saya bagus gitu kan ya, akhir 2010 menuju 2011 saya dikirim ke kota-kota luar kota gitu. Kantor nelpon kan malamnya, Lin, besok bawa koper ya gitu kan, kamu ditugasin ke Pasar Lama Tangerang. Nah udah itu paginya saya ke kantor, diantarin lah sama atasan. Sehari sebelumnya itu atasan saya itu udah survei ke sana dulu kan, nyari kosan. Pas hari hanya itu saya
diantarin sama Mas Bro. Mas Bro ini supir kantor. Saya manggilnya Mas Bro aja gitu kan. Oke. Nah, ayo Mas Bro berangkat gitu kan dari kantor. Udah sampai ke toko dulu. Jadi di situ saya jaganya di toko obat, bukan di apotik ditaruhnya. Jadi di toko obat. Pas nyampe toko obat, kenalan bla 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 bla. Terus kita ke kosan. Kosannya ini nggak jauh dari toko obat ini. Jadi cuman jalan ke belakang sedikit, ada kali 100 meter. Oh, deket dong itu. Deket. Jadi letak kosannya itu ini rumah kosan. Ini yang rumah punya kosan. Sebelahnya kos-kosannya. Jadi yang dipagerin itu yang kos-kosannya. Yang rumah yang punya enggak, soalnya dia punya kayak agen gitu toko. Kosannya di dalam gang apa di jalanan yang emang agak gede gitu? Jalanan gede, muat mobil. Muat mobil ya? Muat mobil. Nah, pas kita denahnya dulu ya. Kan pas buka gerbang itu ada los gitu kan, kayak buat parkir mobil, motor yang ngekos di situ. Nah, jadi dia ada 2 bagian gitu, Kak. Jadi sebelah sini blok B, sebelah sini blok A gitu kan. Nah, berhubung saya udah dipilihin tuh sama si atasan saya ini kamarnya. Jadi dipilihannya yang di blok B ini. Oke. Gitu. Jadi saya udah terima jadi di situ. Kata si atasan saya nih, "Ayo Lin, ke sana, masuk." Nah, pas masuk situ baru berjejer kamar. 5 kamar itu. Saya paling pojok kamarnya. Nggak ada jendela, cuman kamar, terus di dalamnya ada kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu nggak ada kayak jendela kamar mandi gitu, nggak ada, cuman kayak bling-bling gitu doang. Jadi pencahayaannya dari situ doang tuh. Oke. Sirkulasi udaranya kurang deh, cuman ada dibantu exhaust gitu kan. Nah, udah ya gue pulang ya gitu, kata atasan. Yang semangat ya, kayak gitu-gitu deh, pokoknya ngasih semangat. Ya udah, nah udah itu saya rapi-rapi, nggak langsung kerja. Tidur dulu tuh ceritanya. Malam pertama di situ biasa aja, nggak ada gangguan apa-apa. Cuman di badan kayak gimana sih? Udah mulai ngegerges gitu. Nggak biasanya nih begini. Cuman ya udahlah, mungkin penyesuaian diri gitu kan ya. Kerja dapat 3 hari sakit saya. Nah, jadi lama-lama badan itu kayak gimana gitu. Nah, hari keempat saya izin di toko. Kan telepon nih pagi-pagi. Saya kan mulai kerja jam 9, setengah 9 saya telepon. Kok saya hari ini nggak masuk ya? Saya nggak kurang badan gitu kan? Iya gitu. Nah pas udah ditelepon gitu kan, saya bingung tuh di kosan ngapain, kan saya baru di situ nggak kenal siapa-siapa. Saya scroll HP ceritanya. Pas saya scroll HP, ketemulah nomor telepon teman lama saya, namanya Ima. Nah, si Ima ini tinggalnya di Kota Bumi. Oke. Dari Tangerang Pasar Lama ke Kota Bumi kan deket. Saya telepon, halo, Mak, ada di rumah nggak? Ada. Masih di Kota Bumi? Iya masih, katanya gitu kan. Boleh main nggak? Ya udah Lin, main aja gitu ya. Ya udah saya main tuh ke sana, naik angkot. Dulu belum ada Grab, Gojek itu belum ada, jadi naik angkot tuh ke sana. Nah sampai sana ngobrol-ngobrol, badan gue pegel-pegel nih, kata saya gitu kan. Boleh nggak ada yang bisa ngurut atau mijet, kata saya gitu. Ada, katanya gitu, ntar dipanggilin deh, katanya gitu. Nah pas itu ada kali 15 menit nyampe ibu-ibu. Nah pas itu langsung dipijit gitu kan. Pas dipijit, biasa kan kalau dipijit itu sambil ngobrol lah kita ya, daripada diem-dieman. Jadi ibu itu nanya, Neng tinggal di mana, katanya gitu. Saya tinggal di Jakarta Bu, cuman di sini ngekos, kata saya gitu kan. Oh gitu. Katanya, Neng ngekosnya sendiri? Iya sendiri Bu. Saya cuman sebulan ngekos di sini, jaga di toko obat SPG saya, katanya gitu. Tapi ini maaf ya Neng ya, katanya sambil pijit-pijit gitu kan. Ini masih Neng badannya kayak ada yang nempelin gitu, katanya gitu. Terus jadi ini kan di otak, pantesan di badan tuh 3 hari di situ tuh udah mulai merasa gimana gitu. Nah itu
ngoceh lagi tuh ibunya, ngasih tahu lagi sambil mijit-mijit. Neng, ini mah maaf ya Neng ya, katanya gitu, bukan ibu nakut-nakutin, katanya gitu kan. Ibu ngeliat ada perempuan, katanya gitu, cantik tapi nggak kenapa-napa sih, nggak ganggu, kata dia gitu kan. Ada di kamar mandi, katanya gitu. Terus udah takut kan ya, waduh di kamar mandi gitu kan. Soalnya posisi kamar mandi kan di dalam kamar. Iya. Terus kan ngurut lagi. Tapi nggak apa-apa sih Neng. Terus mau gimana ini? Mau gimana Bu, kata saya gitu kan. Apa mau dipindahin? Apa mau gimana? Emang ibu bisa? Kata saya gitu. Insya Allah, kata ibunya gitu kan. Ini aja deh Bu, bisa nggak kalau dipindahin? Tadi awalnya gitu. Si ibunya mungkin punya baca-bacaan gitu kan. Dianya nangis Neng, katanya gitu. Dia udah lama di situ, katanya jangan dipindahin, cuman dia nggak ganggu, katanya. Terus kan namanya saya pendatang ya udahlah, yang penting jangan ganggu. Ya udah Bu, jangan bilangin aja kalau itu jangan ganggu saya, kata saya gitu kan. Iya Neng, katanya gitu. Nanti nih kan udah habis nih diurut, nanti Ibu kasih air, nanti diminum, katanya gitu. Nah udah itu ada sedikit air, nanti taruh aja di kamar mandi itu, diaurin, katanya gitu kan. Oh iya Bu, pas minum air itu nggak tahu suges, nggak tahu emang habis diurut, agak seger badannya. Iya. Nggak tahu suges, nggak tahu habis diurut gitu kan. Nah udah itu kan agak mendingan ceritanya, ya udah selesai ngurut, ya udah gue pulang gitu kan. Nah pas pulang itu kan di hati mah mikir yang si ibu ini ngomong kan, bahwa ada yang nemenin di kamar mandi. Ya dalam hati, mana baru 4 hari di sini, kurang 26 hari lagi masih di sini. Waduh gimana nih, kata saya gitu kan. Ceritanya abis diurut itu malamnya saya mimpi. Tahu-taunya saya udah ada di tengah-tengah lapangan, kayak lapangan gitu kalau nggak salah, gelap. Tapi masih kayak gelap-gelap subuh gitu. Jadi kan masih kelihatan kan. Nah tiba-tiba dari depan itu ada bayangan hitam tapi lama-lama ini muncul kayak orang, tapi mukanya gosong. Oke. Gosong kayak abis kebakar, tapi jalannya tuh nyamperin saya nggak bisa kemana-mana, ceritanya udah kayak kekepung deh gitu di situ di mimpi saya tuh. Nah pas jalannya itu menuju ke saya itu kayak zombie jalan gitu, serem kan. Tiba-tiba pertama ada 2 muncul, lama-lama ada 3, lama-lama banyak gitu, ngerumunin gitu. Nah pas itu kan jadi di sayanya jadi takut, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya di mimpi itu saya begini. Nah pas begini itu berasa ada tangan yang megang saya. Pas saya itu kebangun pas megang, dan itu pas melek kan, kita dari mimpi ke sadar pasti ngeblank dulu kan ya, lihat kok gelap gitu. Pas nengok, ini beneran ada tangan, masih ada tangannya Kak, tapi kayak jauh, tapi tangannya nempel di saya gitu. Udah itu otak udah sadar, buru-buru megang bawa HP keluar, udah nggak saya kunci lagi, beneran gelap kan ya. Udah selorong itu gelap, udah saya lari aja sampai depan gerbang, udah duduk di situ aja senderan aja. Pas mau ngebuka HP lagi, pas lihat jam 3 subuh kan, ngapain ini ya, sana sini nggak kenal, mau nelpon siapa jam segini kan, mas orang-orang tidur. Ya udah saya duduk lemes aja di situ nyenderan di gerbang itu. Sebelum azan subuh ada cewek ceritanya, nggak tahu dari mana, namanya saya baru kan ya, masuk ke gerbang itu menuju kosan nih. Saya ditegur, Kak ngapain di sini, katanya gitu. Kakak nggak ngekos di sini ya? Iya, cuman di dalam mati lampu, kata saya gitu. Saya takut, soalnya kamar saya paling belakang, kata saya gitu kan. Nggak ada lilin, mau beli ini si engkau tutup, kata saya gitu kan. Oh biasanya bukan mati lampu, ini orang depan pada nyala, cuman di sini doang mati kan. Nah itu, yaudah yuk ke dalam. Nah karena mungkin dia udah lama di situ, dia tahu yang jaga kan kosan itu ada yang suka bersih-bersih kan. Disamperin deh tuh kamar yang bersih-bersih ini, si abang yang bersih-bersih ini.
Nah disamperin, tahu-taunya iya bener turun, bukan mati lampu. Jadi mungkin ada yang nambah masang apa nyalain apa gitu ya, mati. Mungkin males naikinnya gitu ya. Ya udah, pas yang jagain kosan dateng dibenerin NCB-nya nyala, ya udah. Nah ada lagi nih Kak, jadi suatu malam itu lagi maghribnya kan biasanya makan, cuman belum lapar kan, namanya ntar aja. Nah lapar tuh jam 11-an. Jam 11 baru lapar tuh. Baru lapar ya. Bingung nih di kosan nggak ada cemilan apa, rumah makan tutup kan yang depan itu. Otomatis keluar kan nyari nasi goreng. Nah kebetulan pas buka gerbang itu belok ke sini ke kanan ada tukang nasi goreng. Oke. Deket lah, nggak jauh, jalannya nggak jauh. Tapi tukang nasi goreng itu mangkalnya di bawah pohon ceri. Tahu kan ceri Kak? Iya. Yang ngedeprak itu lebar. Nah sepi itu posisi udah jam 11 tapi si tukang nasi goreng itu sepi. Nah pas itu saya pesan, selesai nasi gorengnya, bungkus, jalan, pulang. Nggak berapa langkah ya? Ada kali 2 atau 3 langkah. Itu kedenger di kuping pelan tapi nyaring. Gimana sih pelan tapi nyaring itu? Dipanggil nama saya. Tapi Fitri. Nama saya kan Linda Fitriani. Tapi kok dipanggilnya Fitri gitu. Ada suara. Ini pas di mana dipanggilnya? Pas habis selesai nasi goreng, beli nasi goreng, kan posisi ngebelakangin si abang-abang dong, kan kita balik lagi ke gerbang kan. Kan si abang-abang itu cowok, bukan cewek. Terus di situ sepi, nggak ada siapa-siapa. Kenapa itu ada suara Fitri gitu? Itu langsung merinding gitu. Sampai ke kepala. Udah pas itu, udahlah. Mungkin ada apa gitu ya. Udah saya buru-buru aja masuk, balik ke kosan, makan nasi goreng tuh. Sambil makan kok mikir, kok bisa ada yang manggil Fitri ya? Kok tahu gitu kan? Padahal nama saya kan Linda. Dipanggil, memang kalau di rumah dipanggil Fitri. Kalau di kerjaan, di sekolah biasanya dipanggil Linda. Cuman kok ini dipanggil Fitri gitu ya. Tidur masih kepikiran juga tuh. Siapa? Akhirnya lelep tuh, tidur, selesai. Ada 2 hari setelah itu di toko itu ceritanya lagi sepi. Nggak tahu kenapa tuh lagi sepi. Kayaknya malam Jumat deh kayaknya. Malam Jumat gitu. Biasanya kalau malam Jumat emang di sana agak sepi Kak tokonya. Jadi ya kita mah bercanda-bercanda aja karena nggak ada customer kan. Bercanda-bercanda gabut. Kan saya kerjaannya di depan komputer gitu, komputer buat sirkulasi darah. Jadi kan karena nggak ada customer, saya duduk aja sambil bengong-bengong gabut gitu. Kepikiran yang kemarin saya dipanggil, kok dipanggilnya Fitri ya? Padahal kan Linda. Karena saking gabutnya ini lagi saklek kali nih otak. Kenapa nggak ada yang manggil Linda sih gitu? Kalau dipanggil Linda kan emang Linda gitu kan, nama saya emang Linda gitu. Nah udah itu kata yang lain, udah jam 9 tutup. Yaudah tutup, beres-beres, pulang ke kosan. Kan yang saya ceritain ada lorong itu, pas mau nyampe belokan ke kamar saya, dia ada yang manggil lagi, Linda. Anjir. Merinding Kak. Merinding tuh beneran, merinding gitu. Linda gitu. Jadi ya mungkin karena lagi gabut tadi di toko kan, kok nggak dipanggilin? Nah ini dipanggil lagi nih beneran nih, Linda. Tapi pelan, tapi lirih, tapi kedengeran banget di kuping. Iya. Di situ selama sebulan itu kan karena ada gangguan itu, jadi saya milih Sabtu itu pulang. Setelah itu sih nggak ada gangguan, cuman kan udah dinotis sama ibu itu bahwa ada sesuatu di situ, jadinya udahlah dipulang aja lah ke rumah gitu. Ya Kalinda udah ngerasa khawatir lah ya. Iya jadinya. Ini takut suges, takut apa di situ sendiri, makanya pulang. Iya. Ceritanya pas udah sebulan itu, saya kalau di kerjaan saya itu kan mobile ya, sebulan nanti di sana, sebulan nanti di mana gitu. Kebetulan ada event PRJ, ikut dulu nih event sebulan juga kan PRJ kan.
Habis itu dipindahin lagi ke Makassar sebulan juga. Dari Makassar kata atasan, Lin, lu balik lagi ya ke Pasar Lama, katanya gitu. Waduh, dalam hati, ke Pasar Lama lagi, nggak ada yang lain, kata saya gitu. Yaudah situ aja dulu, kita lagi nyari lagi nih apotik atau toko obat yang lain gitu kan. Nah, karena waktu pertama kali itu atasan saya yang milihin, kan begitu tuh pengalamannya, udah digangguin tuh. Jadi saya aja yang dateng, kata saya gitu. Udah Pak, saya aja yang kesana, Bapak nggak usah kesana lagi. Ya udah, emang saya suruh kamu, katanya gitu. Kamu kan udah tahu. Iya, ntar saya yang milih kamar ya. Iya, udah urus aja sendiri, katanya gitu kan. Ya udah, ke kantor biasa bawa koper. Ayo Mas Bro, kemun, kata saya gitu. Ya udah, ayo. Nah, sampai situ kan karena udah kenal sama toko kan, jadi nggak usah kenalan lagi. Naro barang-barang langsung ke kosan. Kalau lagi yang pertama itu kan kita di blok B, sebelah ke kiri ya. Nggak mau lagi tuh saya ke situ karena lewatin yang si lorong-lorong itu. Jadi saya mutusin yang di sini sebelah kiri, yang di blok A. Ada berapa kamar? Ada 7 atau 5 kamar kalau nggak salah. Berarti gitu. lebih banyak di situ kamarnya dibanding blok B. Apa malah banyakan blok B? Sama aja sih. Sama aja. Cuman untung bagusnya yang ujung penuh. Yang tengah ini yang kosong. Oke lah, kan deket gerbang tuh. Jadi kalau ada apa-apa bisa kabur gitu kan. Nah, udah itu ya udah sama yang jaga kosannya. Ya udah Pak, saya di sini aja. Ya udah. Di situ, tapi kamarnya agak kecil. Ya nggak apa-apa, kata saya. Kalau yang pertama kan lebar, emang lebar banget, lebih lebar dari ruangan ini kamarnya. Tapi harga sama. Harga sama. Anehnya gitu. WC dalam juga. WC dalam juga gitu. Agak sempit doang ya. Agak sempit doang. Cuman di situ lebih enaknya ada jendela. Oke, sirkulasinya bagus. Ya udahlah, jadi aman kali gitu, nggak kayak kemarin. Kemarin kan pojok banget nih. Cuman anehnya gini, saya selalu di mimpi ya Kak. Awal mulanya di mimpi dulu nih. Jadi tidur itu saya kan di situ kan ada yang suka nyapu-nyapuin itu, yang jaga kosan itu suka nyapu-nyapu. Di mimpi saya dia lagi nyapu. Oke. Di mimpi dia lagi nyapu. Cuman dia megang sapu ijuk, sapu buat lantai. Tapi suaranya kok suara kayak sapu lidi. Srek. Lama-lama sadar nih saya, tapi masih merem. Kok sadar masih ada suara sapu, kata saya gitu kan. Terus dari ngedengarnya ujung kan, jauh kan, ujung sana. Lama-lama kok ngedeket gitu. Ini apa sih nyapu malam-malam? Saya lihat handphone kan, saya nggak pernah lampu nggak pernah matiin kan. Lihat handphone jam 2 ngapain nyapu orang, kata saya gitu. Bodo kata gitu. Namanya udah capek kan dari Jakarta ke Tangerang, beres-beres segala macam alat, saya tidur aja, nggak mau ambil pusing tuh tadinya. Udah tidur. Nah, pas besok paginya kerja di toko itu ada 4 orang karyawan cowok, 1 karyawan cewek. Oke. Nah, karena bulan kemarin itu saya udah kenal, jadi akrab nih sama yang cewek nih. Saya panggil aja si Cece aja ya manggilnya. Jadi, Linda ketemu lagi gitu ya kan pas ke toko. Iya Ce, kamu ngekos di mana? Tempat kemarin. Oh gitu ya. Nah, pas itu ngobrol-ngobrol sambil kerja, sorenya dia ngomong, boleh nggak aku tidur di sana ikutan? Kayaknya seru. Nanti kan kita pulang dari toko bisa nongkrong di kafe, kata dia gitu kan. Yaudah ayo, kata saya gitu. Dia nih yang mau, saya nggak ngajak, dia yang dengan sukarela gitu mau nemenin. Yaudah ayo, kata gitu kan. Toko kan tutupnya jam 9. Pulang ke kosan, mandi segala macam, nongkrong kita ke kafe depan sampai jam 11-an lah, jam 11 malam. Abis itu pulang, jadi ngobrol-ngobrol, taunya tidur plek. Sebelum tidur itu ceritanya gini Kak, dia itu nggak bisa tidur terang, kalau saya nggak bisa tidur gelap. Oh, kebalik nih. Nah, ini ada satu masalahnya di sini nih. Jadi udah matiin Lin lampunya, mau tidur gitu kan. Ya, kok dimatiin? Saya nggak bisa tidur nih kalau misalnya ini gelap gitu. Okay. Ya gue nggak bisa tidur kalau terang gitu. Dalam hati,
ya masalah nih kata saya. Terus karena dia ini kan tamu kan, ya udahlah sehari ini kan, ya udah matiin. Pas matiin 15 menit dia udah terlelap kan, udah tidur. Saya nggak bisa tidur. Nyalain? Limpung. Enggak saya nyalain. Kirain. Takutnya pas nyalain dianya yang bangun gitu kan. Udah saya kelimbang, akhirnya lelap juga tuh tidur. Pas tidur mungkin baru ngeliat berapa menit, ngimpi lagi aja Kak saya. Mimpi lagi. Jadi itu si suara sapu lidi. Srek. Tapi dia kan dari jauh biasanya bolak-balik yang pertama itu. Yang sekarang kenapa netep di depan pintu jadinya? Srek. Aturan ke sono lagi dong. Iya. Kenapa dia diem aja? Kok nggak ada suara lagi nih? Di mimpi itu. Nah, pas itu saya sadar nih. Bangun. Oke. Kok masih diem aja tuh? Nggak lama, ada kayak orang ngerangkak gitu Kak. Dari pintu nembus. Tapi ini hitam, rambut hitam. Cuman muka nggak kelihatan karena gelap kan. Tapi bajunya putih, ngejeblus gitu. Jadi dia ngerangkak, kan itu posisi ini tembok kan. Ini saya, ini si Cece, ini pintu. Gitu, kamar mandi di sini. Jadi dia ngerangkak, ngambil tangan si Cece ini. Diambil. Dia mau tarik. Lah saya refleks dong. Jangan, ini teman saya, kata saya gitu. Jangan dia diem doang sih, nggak ngomong ABC, cuman dia langsung narik tangan si Cece ini. Saya tarik lagi. Jadi tarik-tarikan gitu. Ini Cece nggak bangun digituin? Lama-lama kebangun. Mungkin karena saya tariknya sampai kenceng begini. Dia nggak bangun gitu. Lin, kamu ngapain ngigo? Saya bener-bener merem. Lin, kamu ngapain ngigo ya? Oh iya Ce, saya ngigo gitu kan. Daripada ntar saya ceritain dia takut kan, minta pulang ribet juga udah malam. Nah dia tuh, iya Ce saya ngigo tadi, nggak tahu ngigo apa. Saya ketarik kali, maaf ya gitu. Tapi nggak ngapa-ngapa. Enggak. Ini lampu mati. Ya udah mati. Udah tuh tidur lagi tuh. Dah tidur. Pagi-paginya enggak tahu kenapa, mungkin dia pegel kali apa gimana gitu ya. Tangannya? Tangannya gitu. Pas ngeliat sih kan dia namanya Chinese kan putih ya. Kayak biru gitu, ada birunya ini gitu. Ini tangan yang ditarik sama yang hantu. Kalinda apa hantu? Hantunya. Gila. Biru ya? Agak ada biru-birunya gitu. Ini tangan. Kan pas itu mandi dia bersih-bersih gitu. Tangan aku kenapa ya ini kayak gitu. Kita kan kemarin semalam ke kafe doang kan ya, nggak kejedot-jedot apa kan, enggak tahu ya ngapa gitu. Cuman saya pura-pura ini aja, iya nggak tahu gitu, takutnya kalau diceritain dia takut gitu. Tapi sosok yang rangkak itu nggak jelas ya apa ya bentuknya? Cewek. Iya cewek. Rambutnya panjang, tapi setiap saya ngeliat itu mukanya nggak jelas. Wah, apa dia pakai baju apa segala macam? Putih. Tapi jeblus gitu. Beda sama yang waktu itu kan kayak bagus gitu ya, kayak baju pesta gitu. Ini jeblus gitu. Cuman rambutnya tuh out panjang. Ngerangkak. Nembus gitu. Ngeri banget. Nah, gitu kan. Jadi kan pas itu mikir, nih kemarin dipilihin kamar begini, sekarang milih sendiri sama aja gitu kan. Emang di sini ada kali ya, kata dalam hati sih gitu. Nah udah itu besokannya dia ngomong si Cece, Lin, kayaknya nggak nginep lagi deh ke situ, kayak gitu kan. Kenapa Ce? Enggak, kamu aja yuk gantian, kata dia gitu. Jadi saya disuruh nginep ke dia gitu. Kosannya dia. Dia nggak ngekos, dia tinggal sama bosnya itu kan masih saudara kayak paman gitu. Jadi kita tinggal di situ gitu. Saya diajak ke rumah pamannya itu, bosnya yang di toko ini. Ya udah tuh, jadi tiap malam saya tidurnya sama si Cece, jadi kosannya kosong. Jadi saya nggak tidurin nih. Cuma naruh barang doang berarti di kosan. Nah pas itu karena udah berlanjut tuh berapa hari, pas mau pulangnya baru saya. Udah mau sebulan nih, kan pastinya saya mau beres-beres dong, pasti nginep di situ tuh terakhir tuh. Nah, pas terakhir itu kejadiannya sama tuh. Jadi malam-malam tidur, jadi saya pas madep tembok itu melek bisa. Tiba-tiba
badan nggak bisa gerak, tapi melek, masih bisa melek. Ya, Mulut rep ya. kayak rep-rep gitu. Jadi mulut nggak bisa ngomong, badan nggak bisa gerak, kaki kayak ada yang narik. Oke. Kaki tuh di kaki. Jadi kerasa ini kayak kuku tajam gitu. Anjir, berasa kukunya. Berasa. Kan kayak kita dipegang gini berasa. Iya. Apalagi kalau ada kuku panjang kan berasa kan, pasti kan. Dipegang gini. Kan otomatis saya bebacaan kan ya, yang sebisa saya gitu kan. Pas saya udah Allahu Akbar gitu ya, terakhir agak saya tendang memang gitu. Jadi biar bisa bergerak gitu kan, karena saya madep tembok. Pas begitu bergerak selesai kan ngap gitu ya, napas sengal-sengal. Ini apa lagi kata saya, tapi nggak kedengeran srek itu, enggak, itu langsung megang kayak orang megang gitu Kak. Pas itu bangun, minum, nenangin lah gitu ya. Apa ini, nengok tangan kiri emang sepi, sunyi, nggak ada yang bunyi sapu lidi, nggak ada. Ya udah tidur lagi kan. Udah itu pas paginya baru ngeh. Di kasur itu kan mungkin spraynya karena tipis, ada garetan kuku. Anjir. Itu terakhir saya di situ itu. Kan kalau misalnya kuku panjang ngegaret begini, itu kan ke bekas gitu. Nah itu ada garetan kuku. Tapi untungnya pas saya lihat kaki nggak kenapa-napa, nggak biru kayak si Cece kemarin. Oke, si Cece sampai biru tuh ya. Iya, saya cuma nggak cerita aja itu. Gila, itu kamar isinya tukang tarik gitu. Iya, nggak tahu juga sih. Nah pas itu kan ceritanya mau pulang pamit kan ya. Pamit, ceritanya di sebelah toko obat itu ada kayak warung kopi rokok yang kecil itu loh. Yang kayak orang Tasikmalaya kan suka itu ya, buka-buka warung gitu pinggir-pinggir itu. Kan udah akrab. Nanya lah saya iseng-iseng, Mang beli itu Nutrisari, terus sambil minum-minum gitu. Pulang sekarang Lin katanya gitu, kata si mamangnya itu. Iya Mang, udah sebulan, nanti muter-muter lagi, siapa tahu kesini lagi kata saya gitu kan. Iya Mang, mau nanya itu di kosan itu tadinya apa sih gitu kan. Emang kenapa? Ya enggak, nanya aja. Kayaknya gede banget, kayak bukan kosan pada umumnya gitu kan. Kalau kosan pada umumnya rapi, ini kamar tersusun gitu ya. Ini ada yang di sini, ada yang di sini gitu. Mencar ya? Mencar, kan aneh jadinya. Terus kata si mamangnya, dulu itu setahu saya kalau nggak salah katanya, itu bekas pabrik es balok. Oke. Es balok yang panjang-panjang gede itu. Tapi katanya sih denger-dengar ada kebakaran juga pernah, kayak gitu. Oh, kata saya gitu. Dalam O-nya itu balik lagi ke si sosok yang hitam itu. Yang kebakar ya. Oh, ini kali nih. Apa? Kuncinya nih di sini nih. Iya, jawabannya ya berarti. Jadi mungkin yang sosok yang hitam ngerumunin saya itu mungkin ya, kita kan nggak tahu ada korban atau apa gitu. Tapi pernah nyari di berita nggak? Enggak sih, enggak sampai segitunya keponya sih, enggak segitu kayak. Oke. Ngeri ya. Iya. Tapi akhirnya pindah tuh, udah nggak di situ lagi ya, udah sebulan ya. Udah sebulan gitu. Kan itu akhir Oktober 2011. Januarinya saya nikah, jadi udah nggak kerja lagi. Oh, udah di rumah aja berarti. Iya. Oke, berarti ini Kalinda ngekos di kos sama, pindah-pindah kamar nih berarti ya. Kamarnya ada berapa kamar total berarti kalau dicampur? Kalau dicampur A sama dan B sama sih A6, B6. B6 ya, 12 kamar berarti ya. Cuman dipisah sama ini aja, si parkiran motor itu. B waktu itu kalau nggak salah di B6, soalnya paling pojok kan. Nomor kamarnya B6. B6. Kalau yang di A ini kemarin kan karena mintanya paling depan A3 deh. Tengah berarti itu ya. Kan ada A1, A2, A3 berarti. Dia sampai A7 A6. Jadi saya yang tengah-tengah ya. 3. Iya benar, tengah. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya kalau mau dicoba lagi pun sebenarnya ya, kalau mau dicoba lagi ke kamar manapun harusnya ada. Angker nih harusnya memang. Ada. Ya memang nggak ngaruh mau di kamar mana, memang kosan yang angker kan. Iya, cuman
Kalau menurut saya yang di B6 itu memang di situ ada yang satu itu. Tapi lebih serem yang kedua sih berarti. Iya. Lebih ngeganggu sih itu. Lebih ekstrim, ada cakarannya. Iya. Dan si Cece pun kan ada bekas biru tuh. Iya, tangan. ada birunya. Cuman dia nggak ngehan sih. Kan karena nggak saya ceritain juga. Sampai sekarang masih tahu nggak sih itu kabarnya kosan masih ada nggak sih? Nggak tahu. Bangunannya ada mungkin. Cuman Iya. nggak tahu jadi apa-apanya, nggak tahu. Oh, nggak tahu jadi. Bangunannya masih ada. Ada, pastinya masih ada lah. Tapi masih jadi kosan nggak? Nggak tahu juga. nggak tahu. Nggak tahu kabarnya. Nggak tahu kabarnya. Soalnya udah pas itu terakhir saya di situ Desembernya saya udah nggak kerja lagi, resign karena nikah. Udah nggak kontekan sama orang situ. Berarti. Enggak. Enggak Lagi ya? nggak kenal juga kan itu kosan gitu doang. Nggak sama orang toko udah nggak Oh, kontekan. sama orang toko masih Masih. si Cece, yang si koko semuanya itu masih ini silaturahmi. Cuman ya nggak mungkin kan kita nanyain kosan itu sama dia kan, gitu. Jadi cuman say hi aja. Jadi si Cece nggak tahu tuh tangannya biru. Sekarang nggak tahu. Sampai sekarang tangannya biru Kalau kenapa? nonton dia tahu. Cek tangan lu biru ditarik setan. Emang enak. HPC nggak cerita. Parah Cek, emang Kalinda Cek nggak cerita. Oke, berarti sebenarnya dengan rentetan kejadian yang terjadi nih ya, even Kalinda udah kemana dulu, sempat kemana dulu, baru balik lagi ke situ, udah kejadian lagi, dan kejadian lagi, makanya Kalinda takut Iya. tidur situ, makanya memutuskan untuk tidur di tempatnya Cece, ya Iya. kan? Sampai Ya karena dia nawarin juga. kebetulan nih, ya kan? Untungnya dia nawarin itu. Kalau dia nggak nawarin gimana? Ya di situ. Tiap hari ditarik-tarik tuh mas setan, Iya, amit-amit. Serem. amit-amit ya. Ya, untung nawarin ya dia. Iya, Ya. untung bagusnya. Tapi sebenarnya udah takut juga kan, kelihatan sih tadi. Takut juga Takut sih. Kak. Gimana sih kalau kita digituin tiap malam, tidur juga kan nggak nyaman. Tapi Apalagi bunyi srek. tapi full itu ya, yang tinggal di situ full. Rame. Kenapa Tapi mereka? campur. Ada yang berkeluarga, Oke. ada cewek, ada cowok. Oh, ada yang berkeluarga, ada yang nggak berkeluarga juga. Ada yang cari keluarga. Ada yang cari keluarga. Ya mungkin kan diganggu memang karena Kalinda sendiri tidurnya. Ya mungkin orang-orang yang di sana juga diganggu karena kita nggak kenal kan namanya kosan Jakarta mah masing-masing kan sebodoh gitu ya. Mungkin kalau ditanya misalnya akrab nih, misalnya lu ada cerita gini-gini nggak kemarin, mungkin ada juga kali dia cerita. Tapi kenapa masih pada mau ngekos itu ya kalau digangguin? Ya mungkin nggak tahu ya, apa murah atau gimana, Berapa atau sebulan? nyaman. Tahu Kalinda berapa sebulan? Kan karena kemarin administrasinya yang bayar saya juga kan ya. Yang kedua ini 500.000. 500.000 kamar di Tangerang. Itu kota lo ya. Iya, masih kota pinggir kota lah. Iya, di Tangerang 500.000, ada WC di dalam. Ya murah lah. Iya, ada Hexos juga. Murah. Lumayan murah lah. Iya, Ya kan wajar lah diganggu masih tetap bertahan. demi Iya, demi keberlangsungan hidup. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Kalinda tentang kejadian horor yang dia alamin di kos-kosannya di daerah Pasar Lama Tangerang. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa juga di like videonya. Jangan gak di like, tapi kalau nggak suka juga ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Kalinda, Kak. Thank you banget ya. ya sama-sama Kak Gilang. Thank you banget udah ceritain ini sama sahabat lonceng. Terutama sama aku. Thank you ya kayak. Ya, Nanti kalau ada yang manggil lagi panggil nama lengkap gitu. Linda Fitriani. Fitriani. Jangan Linda doang kan. Thank you ya kayak udah ceritain ini. Dan buat sahabat lonceng yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Sama seperti Kalinda, caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya. Lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Akhir kata gue Gilang izin pamit. Kalinda juga izin pamit. Bye-bye. Bye.